Sekarang kita akan belajar tentang bridge design pattern. Jadi singkatnya, bridge design pattern ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa set kelas yang memiliki karakteristik yang sama. Terus kemudian dia menghubungkannya melalui interface utama. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya satu toko nih. Suatu toko kita menjual, sementara ini menjual fashion, baju-baju gitu, sama barang elektronik. Nah, kemudian di tiap-tiap kategori ini, di kategori fashion dan elektronik ini juga ada beberapa tipe lagi. Jadi ada fashion yang murah, jadi kayak baju misalkan di bawah 100.000 gitu, sama fashion yang mahal. Jadi misalkan ada baju yang mereknya dari luar negeri gitu ya, 1 juta ke atas misalkan. Jadi ada dua kategori. Begitu juga dengan elektronik. Misalkan kita jual komputer yang murah, itu misalkan ya komputer rakitan 3 jutaan gitu, sama komputer yang mahal, kayak misalkan jual ROG, Asus gitu ya, atau MacBook, seperti itu. Terus kemudian di sini masih nggak ada masalah dengan struktur yang seperti ini. Kemudian nanti akan timbul suatu masalah jika kita nambahin satu ini lagi, satu apa namanya, satu kategori. Jadi misalkan saat ini kan ada fashion dan elektronik ya. Misalkan kita mau jual elektronik ini komputer, kita ganti komputer aja. Misalkan kita mau jual HP nih, jadi kita nanti akan bikin satu kelas lagi. Store, ini toko, terus kemudian ada fashion, kita jual ini komputer, terus kemudian di sini kita juga jual HP. Jadi kita bikin satu lagi nih, satu abstrak kelas tentang HP, terus kemudian bikin kelasnya HP yang murah sama HP yang mahal. Nah, masalah nggak berhenti dari sini. Misalkan nih, kita saat ini kan hanya ada ini ya, kategori murah dan mahal. Misalkan kalau kita nambah satu lagi harga, medium misalkan, jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini fashion, ini komputer, kita jual komputer, dan juga di sini ada HP. Nah, di sini karena kita nambah satu harga lagi, maka di sini ada fashion yang murah, ada yang mahal, dan juga ada yang medium. Misalkan kalau ini harga di bawah 100.000, ini 1 juta ke atas, ini 500 ribuan gitu, misalkan. Terus ini juga ada komputer, ada murah, mahal, dan medium. Begitu juga dengan HP. Nah, kalau yang seperti ini, ketika nanti kita ada satu lagi kategori produk, maka kita akan menambah satu abstrak kelas dan 3 kelas yang lainnya. Ini masih belum cukup sampai di situ. Kalau misalkan kita ada satu lagi tipe harga, misalkan very cheap, misalkan, atau super expensive, itu pasti nanti akan nambah satu lagi. Di sini misalkan 3 ya, jadi 4. Di sini juga jadi 4, di sini jadi 4. Jadi pasti nanti akan panjang dan juga maintenance-nya juga agak susah. Jadi kalau kita bikin satu perubahan di sini, nanti kita juga bikin perubahan di bawahnya. Nah, itu pasti ribet banget. Nah, di sini muncul satu desain pattern yang bisa menyelesaikan problem seperti ini. Namanya adalah bridge design pattern. Nah, ini yang tadi ini di file pertama, sekarang kita menuju ke file yang kedua, solusi. Nah, solusinya seperti ini. Ini toko nih. Kita punya toko. Tadi kan dikelompokin. Ini kan belum terkelompok ya. Jadi semuanya masih masing-masing ini. Terus kemudian di sini kita kelompokin. Ada kelompok fashion. Ini kita ganti jadi product type. Ini jadi kelompok fashion dengan harga. Terus ini juga ada kelompok komputer dengan harga, dan di sini juga ada tipe harga. Di sini ada murah dan mahal. Jadi nanti kalau misalkan ada kita nambah satu lagi nih, medium, harga medium. Jadi kita nambahin aja di sini kelas medium. Terus kalau misalkan nanti ada satu produk lagi, misalkan HP, kita bisa tambahin di sini kelasnya phone. Terus kemudian di sini harga. Nah, arsitekturnya seperti ini nanti. Jadi, kalau yang di pertama tadi ini banyak banget kelasnya.
Kalau kita pakai yang bridge pattern, kita hanya bikin seperti ini aja. Nah, ini lebih simple, juga nanti untuk maintenance-nya juga lebih mudah. Nah, untuk implementasinya sendiri, seperti ini. Jadi pertama kita bikin satu interface dulu untuk menampung ini, price-nya. Karena price ini lebih simple ya daripada ini. Kalau ini kan kita bikin kelasnya dulu, terus masukin price-nya. Maka kita bikin price-nya dulu. Oke, sekarang kita bikin satu interface price. Terus kemudian di sini kita bikin yang simple aja. Ini ada name, terus kemudian ada satu method yang namanya sell price. Ini pengembaliannya string. Oke, interface sudah selesai. Sekarang kita bikin kelasnya. Jadi ini ada, kita hapus satu aja biar cepet ya. Kita anggap 2 aja. Oke, seperti ini. Jadi kita punya 2 harga, cheap dan expensive. Maka di sini kita bikin satu cheap yang implementasikan price. Di sini ada nama, string, kita langsung isi aja karena kita sudah pasti kalau ini isinya murah. Gitu. Terus ini kita butuh sell price. Begini, ini string. Terus kemudian ini kita isi return aja, return jual harga this dot name, jual harga murah gitu. Nah, ini untuk yang expensive-nya juga sama, kita copy aja dari cheap. Ini expensive. Isinya sama, ini kita ganti jadi mahal. Nah, sudah selesai. Cheap sama expensive sudah dari ini, cheap dan expensive. Sekarang kita bikin, ini saya tutup dulu. Sekarang kita bikin produknya. Jadi pertama kita harus bikin interface-nya dulu. Interface kita pakai iProduct aja. Interface produk maksudnya. Terus di sini kita simpel aja, kasih string aja. Jadi setiap produk harus ada namanya. Oke, kemudian kita bikin abstract class. Abstract class product yang mengimplementasikan iProduct. Seperti ini, terus kemudian ada nama, harus ada nama. Terus ada price. Nah, price ini ngambil dari interface ini. Nanti kita akan tahu kenapa ini dinamakan bridge, karena ada suatu jembatan antara interface yang satu, interface price jadi dengan interface ini. Jadi jembatannya itu di sini. Ini dianggap jembatan. Jadi kalau kita bikin fashion murah misalkan, maka jembatannya di sini. Semua kategori akan dikelompokkan di sini dan semua tipe harga akan dikelompokkan ke sini. Dan semua kategori ini nanti akan dihubungkan dengan satu jembatan melalui interface ini. Begitu. Kenapa itu disebut dengan bridge design pattern. Kita lanjut. Jadi price ini isinya adalah price. Price ini. Jadi bisa cheap atau expensive. Oke, terus kemudian kita kasih constructor di sini, nama produknya, string, dan ini tipe price-nya, bisa cheap, bisa expensive. Kita isi this name, dan this price. Oke, selesai. Sekarang kita bikin satu abstract class, biar nanti untuk kelas turunannya ini dia wajib untuk bikin method ini, sell. Oke, untuk abstrak sudah selesai. Sekarang kita bikin satu produknya, misalkan kelas fashion, ini kategorinya. Ini dia mengextend produk. Begini, karena ini wajib diisi sel, maka kita isi sel. Ini void.
Terus kemudian kita kasih konsol aja di sini, console log, kita isi jual, ini this.name dengan harga this.price.sell price seperti ini. Terus kita bikin yang komputer tadi, isinya sama, komputer. Oke, terus kemudian ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal pakai aja. Cara menggunakannya kita bisa, misalkan kita mau bikin satu produk yang namanya fashion murah. Fashion murah begini. Ini maka cara bikinnya new fashion, terus kemudian isinya nama, misalkan baju lengan panjang gitu ya. Terus untuk price-nya kita isi dari objek ini cheap. Jadi kita isi new, terus ini cheap begini. Karena kalau kita lihat di sini kan ini kelas, terus di dalamnya juga diisi kelas lagi. Nah, price-nya ini ambil dari sini. Pilih antara ini atau ini. Begitu. Jadi di sini juga sama. Kategorinya apa? Kelasnya. Ini fashion. Terus kemudian di bawah sini ada new cheap. Ini juga dari sini, untuk ngisi ini. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba print console.log, ini fashion murah .sell begini. Oke, sekarang kita jalankan. Deno run structural bridge ini solution. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini jual baju lengan panjang dengan harga murah. Jadi sekarang fashion sudah bergabung dengan yang cheap. Jadi kalau lihat di sini ini fashion sama cheap. Ini sama seperti yang di atas tadi. Fashion cheap ini. Misalkan kita pengen bikin yang ini komputer expensive. Gampang, kita tinggal gini aja. Komputer mahal misalkan. Ini new komputer. Ini MacBook Pro 2020 misalkan. Terus di sini new expensive. Ini console.log komputer mahal.sell. Oke, sekarang kalau kita jalankan. Nah, jual MacBook Pro 2020 dengan harga jual yang mahal. Nah, sekarang ini sudah gabung seperti ini. Komputer expensive. Nah, di sini juga teman-teman nggak terbatas ini ya. Misalkan di sini kita bisa taruh harga nih. Misalkan ini 10.000 misalkan. Kalau yang ini misalkan 20 juta. Itu kita tinggal tambahin aja di sini. Di sini price-nya berapa propertinya. Di sini juga. Terus kemudian di sini juga tambahin price-nya. Jadi biar nanti kelas yang mengimplement price ini bisa punya properti yang sama. Begitu. Oke, jadi ini dulu untuk bridge design pattern kali ini. Semoga teman-teman lebih paham. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.